Salam saudara sekalian dimanapun saudara berada, kiranya kalian semuanya ada dalam keadaan sehat dan diberkati selalu oleh Tuhan. Dan saya juga mengucapkan selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus untuk saudara saya yang beragama Kristen dimanapun kalian berada. Jadi hari ini adalah momen di mana dunia merayakan hari di mana Yesus Kristus naik ke surga. Kan ini sangat luar biasa. Nah, saya di sini mau berbicara mengenai penggunaan istilah yang biasanya kita gunakan di Indonesia. Jadi harus diingat bahwa kekristenan percaya bahwa Yesus Kristus yang terangkat ke surga pada hari ini yang kita peringati. Nah, ingat bahwa Isa Al-Masih itu tidak diangkat seperti yang kita imani di dalam kekristenan, ya. Jadi itu harus menjadi jelas. Jadi kenaikan Yesus Kristus bukan Isa Al-Masih, karena mengingat bahwa kita adalah orang Indonesia yang tinggal di Indonesia. Nah, oleh karena itu penggunaan istilah itu harus tepat, yaitu kenaikan Yesus Kristus, bukan kenaikan Isa Al-Masih. Karena ingat bahwa Isa Al-Masih di dalam, kalau kita menggunakan istilah itu, maka itu kita pinjam dari Al-Quran, atau misalnya itu adalah penggunaan di dalam bahasa Arab. Nah, sedangkan kita ini kan orang Indonesia. Nah, kita harus menyebut dengan sebutan Indonesia, yaitu Yesus Kristus. Karena kalau kita mengatakan bahwa kenaikan Isa Al-Masih, maka bukan orang yang sama yang bagi saya, yaitu Isa di dalam Al-Quran dan juga Yesus Kristus. Karena ini perbedaan yang jangan kita campur adukan. Kita harus menyatakan kebenaran yang sesungguhnya. Karena kekristenan percaya bahwa Yesus Kristus mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus melalui penyaliban. Jadi Yesus mati melalui penyaliban di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Lalu kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Lalu nanti lepas itu dia masih berada di dunia, dan sampai hari ke-40 baru dia naik ke surga. Nah, ini adalah perbedaan kisah yang sebenarnya yang harus kita ketahui. Jadi jangan gunakan istilah seakan-akan itu sama, padahal tidak sama. Ya, karena perhatikan, mari kita baca Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-50. Di sini katakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Nah, ini adalah cerita yang sebenarnya, kisah yang sebenarnya mengenai Yesus ketika naik ke surga. Dan itu kita juga bisa dapat lihat di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1 ayat 9-11 ya. Saya akan baca untuk kita. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri dan melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Nah, ini adalah kisah di dalam Alkitab yang adalah benar-benar nyata disaksikan oleh orang-orang, oleh para murid dan juga orang-orang yang hadir pada saat itu. Jadi Yesus setelah bangkit dari kematian baru naik ke surga. Nah, kita kalau menggunakan istilah Isa Al-Masih untuk mengatakan bahwa Isa Al-Masih diangkat ke surga, maka itu
kalau dari perspektif Quran itu berbeda dengan perspektif kekristenan. Mari kita baca Quran An-Nisa di dalam ayatnya yang 157 sampai ayat 158. Perhatikan dengan baik-baik. Dan kami hukum juga karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Isa Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh adalah si orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa yang sebenarnya dibunuh, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Lalu yang 158, tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadiratnya, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Nah, perhatikan, ini adalah perbedaan yang kamu tidak bisa kawin-mengawinkan, kamu tidak bisa campur adukan, seolah-olah itu sama. Menurut Quran, yang kalau kita sebut bahwa Isa Al-Masih itu tidak seperti yang kita yakini di dalam kekristenan, yang kisah yang sudah ada ratusan tahun sebelum kisah dari Al-Quran. Ya. Jadi menurut Al-Quran yang pada tahun 600-an masuk 700-an Masehi, dia mengatakan bahwa Isa itu tidak dibunuh oleh orang Yahudi, dia tidak disalibkan, tapi diserupakan. Lalu kemudian Allah mengangkatnya. Nah, ini berbeda dengan kisah kita di dalam kekristenan. Di dalam kekristenan, Yesus Kristus mati melalui penyaliban, lalu dikuburkan, lalu bangkit pada hari yang ketiga, dan nanti dia naik ke surga. Nah, kalau di dalam Islam, di dalam Quran berkata bahwa Isa itu tidak disalibkan, tapi dia diserupakan. Jadi yang disalibkan itu adalah orang lain, sedangkan Isa itu diangkat oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara saya yang Kristen, ingat untuk tidak menggunakan istilah ini. Kita harus jujur untuk menyatakan kebenaran. Kita harus jujur. Sebab inilah kebenaran yang sesungguhnya. Jadi kalau Isa itu diangkat sebelum baru mau disalibkan, itu Allah menggantikannya, menyerupakannya dengan orang lain, lalu dia langsung diangkat. Nah, sedangkan dalam kekristenan tidak seperti itu. Jadi itulah sebabnya jangan kamu berkata bahwa selamat memperingati hari kenaikan Isa Al-Masih. Kamu kan orang Kristen, jadi ingat gunakan istilah selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus. Karena kalau Isa Al-Masih seperti yang saya katakan tadi, nah itu adalah kontradiksi yang sangat besar. Nah, oleh karena itu saya minta kepada saudara sekalian untuk menyatakan kebenaran yang sesungguhnya. Nah, nanti di kesempatan berikut saya akan membahas mengenai bagaimana saksi mata yang menyaksikan mengenai penyaliban Yesus Kristus, yang hidup pada abad pertama, mati di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Lalu para penulis, orang-orang yang bukan orang Kristen, menulis bahwa Yesus Kristus memang mati melalui penyaliban di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Namun itu nanti di besok baru akan saya bahas. Tapi saat ini saya hanya menyatakan hal ini kepada kita supaya menjadi jelas bagi kita bahwa Yesus Kristus yang kita peringati sekarang naik ke surga bukan Isa Al-Masih. Karena kalau yang dimaksud Isa Al-Masih yang dalam Quran, maka itu tidak sama dengan Yesus Kristus. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mau katakan kepada saudara sekalian bahwa selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ingat janji Yesus ketika dia harus terangkat ke surga. Di dalam Yohanes pasal 14
Saya bacakan untuk kita Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ." Jadi ingat bahwa Yesus Kristus yang hari ini kita peringati hari kenaikannya, Dia telah berjanji kepada kita sekalian bahwa Dia akan pergi menyediakan tempat bagi saudara dan saya, supaya nanti Dia akan datang kembali dan menjemput kita sekalian, agar tempat di mana Dia berada, kita juga berada bersama-sama dengan Dia. Itulah janji yang ajaib ya buat saudara saya yang Kristen. Jangan pernah tinggalkan Yesus Kristus. Percayalah, Dia adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Dia adalah orang yang turun dari sorga, menjalankan misinya untuk menebus kita sekalian dari dosa dan maut. Dan ketika misinya sudah selesai, Dia kembali ke sorga. Hanya Yesus Kristus yang datang dari sorga. Itulah sebabnya, jikalau kamu mau pergi ke sorga, pergilah bersama dengan Yesus Kristus, karena Ia tahu jalan ke sorga. Itulah sebabnya Dia berkata bahwa akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian, dan Tuhan kiranya memberkati saudara sekalian. Shalom.